Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarlisa Rasizi dengan NIM 2313010160. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah video mengenai jasa nikah siri yang ditawarkan melalui media sosial TikTok. Dalam video yang akan saya tampilkan, terdapat akun media sosial yang menawarkan jasa nikah siri dengan berbagai layanan. Video ini viral karena menyangkut praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Kalau rajin scroll media sosial, pasti sudah tidak asing lagi dengan fenomena jasa nikah siri yang dijual secara online. Ya, belakangan sedang ramai akun yang menawarkan jasa nikah siri secara terang-terangan. Klaimnya menjanjikan nikah siri anti ribet tanpa perlu menyewa gedung. Pernikahan siri merujuk pada pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama atau KUA. Meski dianggap sah menurut hukum agama Islam, tapi pernikahan itu tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah siri dinilai sah jika penyedia jasa memenuhi rukun dan syarat agama. Tapi jika tidak, maka hukumnya bisa jadi haram. Setelah melihat video tersebut, kita dapat melihat bagaimana hukum perkawinan dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat. Munculnya jasa nikah siri di media sosial menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih hidup di tengah masyarakat. Secara normatif, yaitu secara yuridis, perkawinan di Indonesia tidak hanya harus sah menurut agama, tapi juga perlu dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada suami, istri, dan anak. Sementara dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Namun kenyataannya, masih ada masyarakat yang memilih nikah siri dengan alasan yang bermacam-macam, seperti proses yang lebih mudah, menghindari persyaratan administrasi, alasan ekonomi, atau karena lebih murah, hingga keinginan untuk merahasiakan perkawinan. Bahkan saat ini praktik tersebut berkembang dan dipasarkan melalui media sosial dalam bentuk jasa berbayar. Video ini bisa kita analisis dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Perspektif ini melihat bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dalam video ini terlihat bahwa meskipun aturan pencatatan perkawinan sudah ada, sebagian masyarakat masih memilih nikah siri karena dianggap lebih praktis dan murah. Selanjutnya kita akan menganalisis secara empiris. Praktik nikah siri masih ditemukan di berbagai daerah. Bahkan saat ini karena perkembangan teknologi membuat praktik nikah siri tersebut dipromosikan melalui media sosial dalam bentuk jasa berbayar. Ini menunjukkan bahwa masih ada permintaan dari masyarakat terhadap nikah siri. Bahkan praktik tersebut tidak hilang, tetapi justru beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dampak dari nikah siri: jika terjadi perceraian, istri akan mengalami kesulitan untuk menuntut haknya. Selain itu, nafkah, warisan, dan perlindungan hukum terhadap anak dapat menjadi lebih rumit karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi. Jasa nikah siri di media sosial menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih hidup di masyarakat. Dari perspektif yuridis dan sosiologi hukum Islam, terlihat adanya perbedaan antara aturan hukum dan yang terjadi di masyarakat. Jadi diperlukan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat tidak hanya mempertimbangkan sahnya perkawinan secara agama, tapi juga perlu percatatan perkawinan untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.